Peliknya Bursa Efek Global ikut berimbas positif pada pasar saham dalam negeri. Pada penutupan perdagangan akhir pekan ini, indeks harga saham gabungan kembali melanjutkan penguatan. Setelah sempat terjun bebas 2 hari sebelumnya terpengaruh sentimen global. Untuk mengetahui perkembangan pergerakan IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan pasar sore ini, kita bergabung dengan analis dari Cipta Dana Securities, Mbak Sabrina Raisa. Selamat sore, Mbak Sabrina. Selamat sore, Mas Kevin. Apakah pergerakan IHSG pada penutupan pasar sore ini kembali melanjutkan penguatan? Iya, kalau kita review di sesi 1 hingga sesi 2 tadi closing IHSG kita sempat di sesi 1 indeks kita mengalami penguatan sekitar 30 poin dan di akhir sesi kedua indeks kita direspon di mana para investor melakukan aksi profit taking sehingga terjadi sedikit pembalikan arah dan indeks kita walaupun tetap berada pada territory positif namun adanya aksi profit taking di sesi kedua sehingga menyebabkan rupiah indeks harga saham gabungan maksud saya ditutup berada pada teritori positif. Baik, Mbak Sabrina, kemudian sentimen apa saja yang banyak menggerakkan pasar saham di Bursa Efek Indonesia hingga penutupan sore ini? Ya, tentunya kita lihat dengan kondisi di mana Amerika Serikat kalau kita review dengan data-data yang dirilis, ini juga menjadi salah satu trigger khusus untuk bursa kita di mana hal itu juga mengindikasikan bahwa kondisi perekonomian di Amerika Serikat telah membaik dan GDP di second quarter 2015 yang diekspektasi berada pada level 3,7% menyebabkan bursa regional baik itu Dow Jones dan juga Nikkei dan beberapa bursa lainnya juga direspon positif oleh para investor dan inline dengan indeks kita yang juga hari ini closing merupakan level yang tertinggi selama sepekan ini ya. Setelah sempat di hari Senin kemarin juga indeks kita telah terkoreksi cukup dalam hingga menyentuh level minus 3,97% dan untuk Kamis kemarin juga mengalami penguatan karena adanya technical rebound dan juga data-data yang dianggap positif menjadi salah satu trigger di mana indeks kita kemarin mengalami penguatan sekitar 4,55% dan hari ini pun indeks kita ternyata dikoreksi dan tidak ada respon positif juga maksud saya dan sehingga pada hari ini teritori positif masih berada pada indeks kita. Ini setelah sempat turun tajam, apakah kemudian Anda melihat kenaikan indeks akhir pekan ini bersifat sementara, Mbak Sabrina? Ya, saya melihat bahwa kenaikan indeks ini lebih bersifat sementara ya, karena kalau kita perhatikan beberapa sentimen negatif yang kemungkinan masih menghantui bursa kita, dikarenakan adanya potensi kembali lagi mengenai Fed Fund Rate yang kemungkinan akan ada prediksi ditunda hingga bulan Desember, menyebabkan volatile dari currency kita juga masih akan diprediksikan rupiah kita masih terdepresiasi. Di samping itu juga devaluasi yuan yang menyebabkan salah satu negatif impact untuk kondisi bursa kita. Di tengah kita tahu bahwa dari rupiah kita yang saat ini juga hari ini closing mengalami pelemahan setelah sebelumnya kemarin sempat menguat di level 13.990. Untuk closing hari ini rupiah kita menembus level psikologis kembali ke level 14.000 dikarenakan adanya capital outflow juga dari kondisi pasar keuangan. Baik, kemudian apa rekomendasi Anda kepada investor menyikapi fluktuasi pasar serta kemungkinan adanya aksi ambil untung dari investor? Ya, saya melihat untuk pekan ini setelah sebelumnya kembali lagi telah mengalami penguatan yang cukup signifikan, kemungkinan besar hari Senin investor akan melakukan adanya aksi profit taking ya. Setelah sebelumnya telah mengakumulasi pembelian secara gradually setelah hari Senin hingga hari Selasa dan menyebabkan kemungkinan besar ketika para investor telah mendapatkan gain sekitar 2-3%, mereka merespon hal ini juga untuk dilepas saham-saham yang telah sempat sebelumnya dibeli dan menyebabkan kemungkinan besar indeks kita terkoreksi kembali. Mbak Sabrina, terakhir saham-saham apa saja yang banyak ditransaksikan pada perdagangan akhir pekan ini dan kemudian saham apa saja yang perlu diwaspadai? Ya, untuk saham-saham yang perlu diwaspadai bisa kita perhatikan dari agriculture ya. Untuk hari ini sektor yang menyumbang kontribusi terbesar penguatan adalah sektor agriculture. Hal ini direfleksikan karena kondisi oil yang jam sekitar 10,25%, sehingga beberapa saham yang berbasis komoditas khususnya CPO juga direfleksikan mengalami penguatan. Namun perlu kita cermati pula kondisi ini hanyalah bersifat temporer karena kalau kita perhatikan dengan kondisi oil yang juga demand dari oil sendiri masih relatif slow down dan juga kondisi di mana oversupply di Amerika Serikat dan juga negara-negara penghasil minyak memungkinkan oil kita cenderung mengalami koreksi kembali. Baik, setelah melihat pergerakan indeks selama sepekan, seperti apa kemudian prospek indeks pada perdagangan hari Senin awal pekan depan, Mbak Sabrina? Ya, untuk prospek hari Senin dikhawatirkan masih adanya aksi profit taking lanjutan, dikarenakan kita tahu bahwa para investor asing saat ini melihat bahwa kondisi IHSG kita yang cenderung masih berfluktuatif, bahkan untuk support mereka yang telah sempat menembus level
terendahnya sekitar 4.163 di hari Senin, kemungkinan besar juga akan ada potensi mengalami koreksi lanjutan. Baik, kemudian bagaimana dengan posisi rupiah hari ini? Apakah terus menjauh dari level Rp14.000 per dolar? Ya, untuk based on Bloomberg data, saya melihat bahwa rupiah sendiri berada pada level 14.005 dan ini juga cenderung masih ada terdepresiasi ya setelah closing kemarin berada pada level 13.990. Di tengah dari pemerintah sendiri kita tahu bahwa adanya berbagai intervensi, baik itu juga dari Bank Indonesia yang dimana memperketat maksud saya untuk pembelian US dollar yang tadinya 100.000 US dollar menyertakan underlying dokumen, saat ini 25.000 US dollar juga harus disertakan underlying dokumen. Dan juga beberapa aturan-aturan regulasi yang untuk dalam rangka Bank Indonesia juga ikut berada di pasar untuk terus memantau kondisi rupiah kita yang lebih baik untuk dicermati kembali karena rupiah kita ada potensi terdepresiasi kembali. Baik, terima kasih atas ulasan Anda, Sabrina Raisa langsung dari Cipta Dana Securities. Selamat sore.